Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Gito masih dengan tema kita hari ini membahas terkait dengan DBD. Kita kembali ke pemaparan materi, bahwasanya tadi ada slide gejala dari demam DBD ya dokter. Sebenarnya kecuali dari itu ada perbedaan lain nggak sih dokter, demam DBD dengan demam biasa? Oke, jadi kalau kita bilang gejala pastinya atau khasnya itu mungkin di tanda perdarahannya kali ya. Karena dia bisa menunjukkan tanda-tanda perdarahan. Tapi itu pun juga pada beberapa kasus itu bisa juga terjadi ya, misalnya bintik-bintik merah gitu ya. Ada beberapa case tertentu kadang-kadang dia bisa muncul juga seperti itu. Tapi itu lumayan cukup khas ya, dan itu juga biasanya masyarakat sudah mulai hafal ya kalau ada bintik-bintik merah ya, itu sebenarnya tanda-tanda karena terjadi trombositopeni namanya. Ya, mungkin nanti akan dijelaskan berikutnya. Jadi ada penurunan kadar trombosit yang kemudian bisa memunculkan manifestasi perdarahan di superfisial misalnya. Selebihnya mungkin kayak gejala-gejala yang lain yaitu memang udah satu paketan demam ya. Jadi kalau kita demam itu kan nama paket komplitnya ada mialgia atau nyeri otot ya, ada artralgia atau nyeri sendi, kemudian ada sakit kepala atau terasa berat. Satu lagi nih yang harus masyarakat tahu yaitu meriang. Ya. Jadi meriang itu ya sebenarnya adalah satu paketnya demam. Jadi jangan sampai masyarakat itu menganggap setiap meriang itu malaria. Nah ini yang kadang masih menjadi mitos ya dok ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi seringkali pasien itu datang ke kita, kalau dia udah menyebutkan pertama kali meriang, itu dia menganggap bahwa itu dia kena malaria. Ternyata itu DBD gitu ya. Jadi jangan sampai masyarakat menganggap bahwa meriang itu gejala khasnya malaria. Enggak, memang topik kita bukan malaria ya. Tapi yang mau saya jelaskan atau saya tekankan adalah bahwa itu memang adalah ibaratnya tuh satu paketnya demam. Sakit kepala di situ, nyeri otot, nyeri sendi, meriang ya atau terasa dingin dan lidah pahit. Ya, jadi jangan sampai yang dua terakhir ini masyarakat tuh menganggap itu gejala dari khas penyakit lain. Gitu ya, enggak, itu satu paket intinya. Nah, selebihnya itu ada semua di DBD. Paling yang cukup khas itu adalah yang tadi tanda perdarahannya. Mungkin nanti akan Bintik merah gitu ya dokter ya. Baik, dokter Lisa masih ada slide? Mungkin dilanjutkan oleh dokter Elsa. Oke, kita lanjutkan ke dokter Elsa. Sebelum ke materi nih dokter Elsa, selain dari faktor lingkungan ya, seperti yang kita bahas tadi, sebenarnya dari DBD ini ada kemungkinan nggak sih kondisi kesehatan yang mendasari lainnya dokter, kecuali dari lingkungan? Kayaknya enggak ya, karena kalau kita balik lagi penyebabnya adalah nyamuk yang memang dia sudah terinfeksi oleh virus yang DEN 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dibilang DBD ini memang penyakitnya dipengaruhi oleh sanitasi lingkungan, personal hygiene-nya sendiri, terus balik lagi imunitas. Jadi 3 itu faktor utama. Kalau penyakit yang mendasari, kalau memang ada penyakit komorbid lainnya, itu berarti nanti yang akan memperparah dari keadaan si DBD ini. Memperparah kondisinya ya dokter ya. Baik, kita lanjutkan ke materi dokter. Lanjut ya. Tadi dokter Lisda sudah menjelaskan pola demamnya, sedikit tentang gejala dan manifestasi klinisnya ya. Ada yang fase demam, ada fase kritis, ada fase penyembuhan ya. Oke, nah untuk gejala ini tadi juga udah disinggung sedikit dengan dokter Lisda bahwa hampir sama dengan demam-demam yang lainnya, ada paket komplitnya ya, ada malaisenya, ada mialgia, artralgia dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk demam berdarah sendiri ya sama kayak demam biasa, jadi seseorang itu bisa merasakan kayak kedinginan atau kayak menggigil ya. Terus walaupun sudah menggunakan selimut yang tebal masih seperti kedinginan, itu kan menandakan bahwa suhu tubuh seseorang itu sudah terlampau tinggi. Nanti timbullah reaksi untuk tubuh itu menimbulkan rasa yang meriang atau kedinginan. Seperti itu. Nah, yang membedakannya apalagi dari yang kata-kata demam berdarah, dari kata-kata berdarahnya. Jadi biasanya DBD ini khas dengan perdarahan, ya. Ada yang namanya kebocoran plasma. Sebenarnya kalau dirunut lagi, DBD ini ada sebelum DBD ada yang demam dengue. Belum ada kata-kata berdarahnya dulu.
Jadi ada demam dengue dulu, baru kalau tidak tertangani dengan baik, terus virusnya semakin banyak dan semakin luas, baru ada kata-kata demam berdarah dengue. Kalau udah ada kata-kata demam berdarahnya, berarti sudah ada tanda-tanda kebocoran plasma yang biasanya kita sebut ada bintik-bintik merah. Kalau dalam bahasa medisnya yang namanya peteki. Nah, peteki seperti itu. Nah, berdarah lainnya apa manifestasi klinisnya? Biasanya kita juga edukasi ke orang tua atau keluarganya itu hati-hati kalau ada perdarahan di tempat lain. Misalnya pendarahan dari hidung yang kita sebut dengan mimisan atau dari lubang-lubang mana saja, itu juga termasuk tanda-tanda dari demam berdarah dengue. Bahkan dari telinga juga memungkinkan dokter. Bisa gusi ya, yang biasanya ya dari hidung, dari gigi atau gusi berdarah, atau kalau memang nanti masuk ke pencernaan, apakah ada perdarahan di saluran cerna, bisa terjadi ya. Jadi selalu diedukasi ke pasiennya, karena kan biasanya di hari pertama kita belum tahu nih ini demamnya apakah demam DBD atau demam tifoid atau malaria dan demam-demam lainnya, atau memang cuman common cold biasa, infeksi virus biasa seperti itu. Jadi sudah ditegaskan dari hari pertama demam itu untuk mewaspadai tanda-tanda demam berdarah tadi dan edukasi untuk bed rest dan rehidrasi cairan yang cukup seperti itu ya. Biasanya untuk lokasi dari bintik-bintik merah itu di mana sih dokter? Yang paling jelas biasanya di superficial ya, jadi dilipat siku kita ini, tapi di bagian dalam. Kalau kita bahasa awamnya di bagian dalamnya itu lihatnya di sini. Lebih jelasnya di bagian sini, ya, di bagian yang superficial di lipat siku. Oh, dia langsung kelihatan gitu ya dokter ya di sini ya? Kalau memang, jadi sebenarnya fenomenanya menarik ya. Jadi ada yang mengeluarkan, ada yang manifestasinya memang jelas, dianya itu petekinya jelas, ada yang enggak. Tapi belum tentu nggak ada bintik merah dia bukan DBD. Hati-hati, karena ada yang namanya pemeriksaan yang perlu intervensi baru muncul petekinya atau ruam merahnya. Nanti akan ada namanya pemeriksaan rampelit atau uji turniket. Itu adalah pemeriksaan yang sederhana yang bisa dilakukan di puskesmas. Sebelum kita lebih lanjut lagi pemeriksaan laboratorium. Kalau dari laboratorium kan kita sudah sangat jelas nanti dari hasil trombositnya. Kalau trombositnya itu kurang dari normal atau kurang dari 100.000 atau disebut dengan trombositopenia, berarti memang sudah jelas ada yang namanya perdarahan atau kebocoran plasma. Nah, kalau untuk pemeriksaan dasarnya nanti ada pemeriksaan yang namanya uji turniket. Oke, masuk tadi udah ada nih pasiennya, udah menimbulkan gejala, udah ke dokter. Jadi kita masuk ke diagnosa. Gimana sih mendiagnosa pasti seseorang ini adalah demamnya karena demam yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti tadi atau DBD tadi ya. Dari khasnya gejalanya tadi ya udah ada yang pola demamnya seperti pelana kuda, tinggi terus seperti itu ya. Terus nanti ada namanya bisa dengan uji turniket, bisa dari gejalanya tadi, bisa dari pemeriksaan laboratorium. Sebelumnya yang lebih penting lagi, biasanya dokter akan menanyakan apakah di tempat sekitar, baik dari rumah atau di sekolahnya, ada yang menderita DBD juga, atau ada temannya atau tetangganya juga ada DBD. Menular ya dokter? Balik lagi, kita kan ini adalah penyakit yang berhubungan dengan sanitasi lingkungan. Gak mungkin nyamuk kita beda dengan nyamuk tetangga, kan gak mungkin. Karena dan nyamuk itu kan dia mobilitasnya juga tinggi di sekitar seperti itu. Dan gotnya kan gotnya paling kita juga satu saluran dengan tetangga-tetangga. Jadi kemungkinan tetangga kita DBD, kemungkinan kita DBD itu sangat besar. Makanya kalau sudah ada satu rumah yang terkena DBD, harusnya wajib lapor ke puskesmas. Nanti puskesmas punya tim sendiri sebenarnya, tim untuk istilahnya tuh untuk memberantas atau mencegah DBD selanjutnya. Mungkin pernah dengar dengan kegiatan semprot fogging ya, atau dengan memberikan serbuk abate di tempat genangan-genangan air. Itu sebenarnya sudah yang namanya health promotion sama specific protection untuk pemberantasan dari DBD itu sendiri ya. Nah, ini yang namanya tes rampelit tadi. Tes rampelit tadi. Jadi tesnya sangat sederhana, bisa dilakukan di puskesmas, bisa. Dia menggunakan alat tensimeter, ya. Alat tensimeter itu yang tersedia di puskesmas. Memang alat tensimeternya yang nggak bisa yang kayak digital itu, memang harus yang manual.
yang manual. Nanti mungkin ada yang pernah ya pemirsa TVRI di rumah ya. Jadi memang nanti diambil nilai sistol diastol. Kalau kita kan biasanya berapa tensinya Bu? Misalnya 120 per 80. 120-nya kita sebut sistol, 80-nya kita sebut diastol. Nanti dijumlahkan 120 ditambah 80, begitu ya pengerjaannya ya. Nanti dibagi 2. 120 tambah 80 kan 200 tuh. Nanti dibagi 2 jadi 100. Nanti nilai 100 itu dianya itu akan di stop. Di stop alat tensimeternya dinilai 100, nanti akan ditunggu 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Nah, sambil menunggu nanti diberi lingkaran, dilipat siku di sini. Ya, lipat siku diberi lingkaran kurang lebih dengan diameter 5 sampai 10 cm seperti itu ya. Ditunggu sampai 5 sampai 10 menit baru nanti muncul atau tidak tanda-tanda peteki ini. Bintik-bintik merah yang seperti ini ya. Bintik merah seperti ini. Kalau dianya itu bintik yang di dalam lingkarannya itu lebih dari 10 peteki atau bintik merah itu, berarti itu menandakan rampelitnya positif. Berarti ini si pasiennya demamnya hampir bisa dipastikan adalah penyebabnya. Artinya dengan pengecekan ini sudah bisa kita lihat memastikan ya dokter, Nah. sudah ada DBD atau belum. Baik, kita akan lanjutkan lagi dokter setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.